Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari ada dalam keadaan damai, sukacita, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu yang ke-21. Kita merenungkan pertanyaan Yesus. Siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Pertanyaan Yesus ini sangat penting bagi kita karena menyangkut bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan hubungan kita yang sebenarnya dengan tokoh, yakni Yesus Kristus sendiri dalam hidup kita. Saat ini kita sedang mempersiapkan pemilihan presiden dan beberapa nama seperti Ganjar, Prabowo, Anies disebut-sebut dan mereka menjadi tokoh publik. Dan apabila ditanya bagaimana pendapat orang terhadap ketiga tokoh ini, tentu akan ada kesan dan pendapat yang beragam macam. Orang yang simpati tentu akan memberikan pendapat bahkan dukungan yang positif. Sementara mereka yang tidak suka atau yang membenci tokoh tertentu itu akan berpendapat negatif terhadap orang itu. Dan sikap mereka terhadap tokoh ini akan sesuai dengan pendapat atau kesannya. Maka orang-orang yang berpandangan positif tentang tokoh publik tertentu diharapkan akan menjadi pemilih yang setia bagi tokoh tersebut. Dan supaya orang yang berpandangan positif itu menjadi pemilih yang setia, tentu diadakan kampanye. Itulah misi mereka, supaya semakin dikenal, supaya orang semakin simpati kepada mereka. Sementara Yesus, dia tidak sedang berkampanye. Yesus sedang melaksanakan tugas, misi perutusannya ke dunia ini. Mewartakan kabar sukacita, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan berbagai perbuatan mukjizat yang dilakukannya. Maka sangat bagus pada saat itu Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari nabi-nabi. Tentulah orang mengungkapkan nama tokoh-tokoh yang sudah amat dikenal dan tokoh-tokoh besar dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Jawaban mereka tentu bagus. Tetapi Tuhan kemudian menegaskan lagi, menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Syukurlah, mewakili kita semua, tampillah Petrus menjawab pada waktu itu, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban itu sangat bagus, tepat, bahkan Tuhan memujinya dan mengatakannya itu adalah wahyu dari Bapa sendiri. Dan sesudah itu, Petrus juga diterangkan oleh Tuhan sebagai batu karang yang di atasnya dia akan mendirikan jemaatnya. Bahkan kunci kerajaan surga dipercayakan kepada Petrus. Saudara-saudari terkasih, pengakuan Petrus itu adalah pengakuan iman, ungkapan kepercayaan. Dan iman itu atau kepercayaan itu tidak hanya cukup sebagai tinggal pengakuan atau ucapan di bibir, tetapi dia perlu ditindaklanjuti dengan aksi.
dengan misi. Maka Yesus memberikan misi, mempercayakan bahkan jemaatnya di atas batu karang Petrus. Dan dia menjadi pemimpin pertama dari pengikut-pengikut Kristus itu. Dan Petrus memang melaksanakan misi itu dengan sangat bagus sampai tuntas. Bahkan hingga memberikan nyawa dalam menuntaskan misi atau tugas yang sudah dipercayakan kepada dirinya. Para saudara terkasih, setiap hari Minggu atau pada kesempatan hari raya lain dalam gereja kita, kita berkesempatan mengungkapkan iman kita. Kita menyatakan siapa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam iman kita. Dan juga tentang kebenaran-kebenaran dari ajaran gereja kita. Cukupkah kita hanya mengungkapkan, menyatakan iman kita itu? Tentu seperti Petrus, dari kita juga dituntut konsekuensi dari iman kita itu, yakni menunjukkan iman itu dalam kehidupan kita. Bila Yesus Kristus itu adalah Mesias, Tuhan dan Allah kita, tentu kita akan mengakuinya dengan hidup kita. Bertuhankan Yesus Kristus penebus yang rela mati bagi kita, yang aturan dan hukum utamanya adalah kasih. Sehingga kita, sebagaimana kita mengakui dengan iman kita, akan mengakui juga Dia dalam perbuatan dan kehidupan kita, yakni berlandaskan kasih, berlandaskan membawa orang kepada kehidupan, bahkan untuk rela berkorban, mati demi apa yang kita imani, demi apa yang kita yakini itu. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.